rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sallallahu alaihi. Bapak Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat, hadirin dan hadirat sidang jamaah salat subuh yang berbahagia, mari kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Alhamdulillah sampai subuh ini kita masih diberikan Allah kesempatan untuk hidup. Berapa banyak manusia yang sore kemarin masih hidup, namun malam tadi sudah meninggal dunia. Nah, alhamdulillah sampai subuh ini masih dalam keadaan hidup, walaupun kita dimatikan. Ya, orang tidur itu disamakan dengan orang yang mati. Makanya doa kita setelah bangun tidur itu ya, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi. Kemudian salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga tercurah kepada junjungan alam yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di akhirat nanti kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Ibu dan bapak yang berbahagia, melanjutkan tausiah kita malam tadi, yaitu untuk apa Nabi Muhammad diutus oleh Allah ke atas permukaan bumi ini. Apa gunanya? Apa tujuan Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke atas permukaan bumi ini? Yang pertama pada mimpi berbahagia, sebuah ayat yang kita bacakan tadi, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, bahwa sesungguhnya pada diri Rasulullah itu sudah ada contoh teladan yang baik baginya. Itu yang pertama Pak Ibu, sebagai contoh teladan. Yang kedua, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus engkau wahai Muhammad, kata Allah, kecuali menjadi rahmat untuk semesta alam. Jadi yang kedua Pak Ibu, Nabi Muhammad diutus oleh Allah menjadi rahmatan lil alamin, rahmat untuk semesta alam. Nah, ketiga pada dunia berbahagia, untuk apa Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah? Sebagaimana sabda beliau mengatakan, ya, bahwa Rasulullah itu diutus oleh Allah adalah untuk memperbaiki akhlak manusia. Yang ketiga apa itu? Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah ke atas dunia ini, kata Rasulullah, adalah untuk memperbaiki akhlaknya manusia. Yang keempat apa Ibu? Apa tujuan Allah mengutus Nabi Muhammad SAW ke atas dunia ini? Basirah wa nazirah, menyampaikan kabar gembira dan juga menyampaikan peringatan. Yang itu saja tersebut ini dulu. Ya Pak ya. Yang pertama, tujuan Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah sesuai dengan firman Allah yang kita bacakan tadi, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Apa dari yang berbahagia? Dan mengatakan Rasulullah Muhammad itu sebagai uswatun hasanah adalah yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya, Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala pada Ibu yang menyatakan Rasulullah itu uswatun hasanah, bukan manusia, tapi Allah. Makanya tidak ada keraguan di dalamnya. Ya, tidak ada keraguan hendaknya bagi kita untuk mencontoh Rasulullah. Sebagai apa kita? Sebagai apa kita Pak Ibu? Contoh teladan kita adalah Rasulullah. Nah, Rasulullah itu teladan. Sebagai pemimpin Rasulullah seorang pemimpin, seorang presiden beliau Pak Ibu. Ya. Dia tetap bersifat adil kepada siapa saja. Ya, walaupun orang muslim ataupun yang tidak muslim,
Rasulullah sebagai pemimpin, dia adil dalam kepemimpinannya. Kemudian Rasulullah Ibu dalam kepemimpinannya, dalam menjalankan apa yang disampaikan Allah kepadanya, beliau itu mempunyai sifat-sifat terpuji. Yang pertama, beliau itu dihiasi dengan sifat as-siddiq, benar. Dia pernah Rasul itu benar. Apanya yang benar? Ucapannya benar, perbuatannya benar, tingkah lakunya benar, dan dia menerima kebenaran walaupun kebenaran itu datangnya dari orang lain yang tidak beragama Islam. Kadang-kadang penyampaian sehingga kebenaran Rasul itu diakui oleh kawan dan lawan, diakui oleh kawan dan lawan. Berbeda begitu, kadang-kadang berbeda partai awak benar yang disampaikan oleh partai lain, awak cari-cari bahwa kesalahannya dan tidak mau menerima kebenarannya. Contoh paling. Padahal Allah sudah katakan bahwa suatu sebagai uswatun hasanah, beliau itu dihiasi dengan sifat as-siddiq, benar dan membenarkan apa yang telah ditentukan Allah. Itu makanya beliau itu adalah orang yang pertama, urutan pertama 100 tokoh terkemuka di dunia. Dan mengarang buku itu tidak orang Islam Pak Ibu, tapi beliau meletakkan Nabi Muhammad orang pertama yang sangat berpengaruh di atas dunia. Yang kedua, beliau itu dihiasi dengan sifat amanah. Apa artinya? Amanah, dapat dipercaya. Beliau kapan Ibu dapat dipercaya. Dari ketik beliau itu sudah digelari dengan Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Ucapannya dapat dipercaya, perbuatannya dapat dipercaya. Tidak pernah beliau itu berbohong, tidak pernah berdusta. Sekalipun apa Ibu tidak pernah berbohong Rasulullah, tidak pernah. Sehingga Rasul itu dikatakan maksum, orang yang tidak pernah berbuat dosa, orang yang tidak pernah berbuat salah. Itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maksum beliau. Makanya Rasul itu pasti dan dijamin masuk surga. Dan apa bukan jaminan masuk surga? Halo Pak memang kita ini bukan maksud. Kita pasti banyak berbuat dosa. Bergelimangan dengan perbuatan dosa. Yang ketiga Pak Ibu, Rasulullah itu dihiasi dengan sifat fatona. Fatona itu apa Ibu? Cerdas, arif, bijaksana. Kalau orang Minang itu kan apa Pak? Sarko manari, rambui dari dalam tapung. Rambui dan putri, tapung dan kasela. Arif bijaksana. Rasulullah paling arif bijaksana. Sehingga pada minggu yang berbahagia di arifnya beliau ketika terjadi banjir di kota Mekah, sehingga Hajarul Aswad berpindah dari tempatnya yang semula, kemudian ingin untuk meletakkan kembali ke tempatnya itu, kiranya ada pemuka-pemuka adat, pemuka-pemuka suku, yang merasa berhak semuanya untuk memindahkannya, Tapi ada kesimpulan, siang pertama masuk besok ke dalam masuk haram, maka itulah orang yang berhak untuk memindahkannya. Kiranya yang pertama masuk ke dalam masuk haram Ibu adalah Nabi Muhammad SAW. Tapi apakah Rasulullah langsung mangkik ke sini? Tidak. Dia panggil kampek suku itu. Asia ini Mamat Sinan. Suku Caniago siapa? Suku Melayu siapa? Pitopang siapa? Putiani siapa? Kan itu contoh Pak Ibu. Diambilnya dari Rasulullah sorbannya, diletakkan di atas sorban itu batu Hajar Aswad. Apa kecil subi kecil apa si kocek, maka merampeklah memangkik kapal suku saja Pak Ibu. Arif bijaksana. Ini Rasulullah punya sifat fatona, cerdas, arif, bijaksana. Jadi apa dia? Sekian saja. Yang keempat, Rasul itu dihiasi dengan sifat
sifat tabligh. Beliau itu menyampaikan apa yang diterima dari Allah, tidak pernah dikurangi, tidak pernah dikorupsi. Ayat yang diterima dari Allah, ya, sampai dalam Al-Quran 114 surat, tidak dikurangi, tidak siapnya dari seluruh. Ya, 30 juz tidak dikurangi agak 1 juz. Kemudian apa nih Bu? 6.666 ayat. Ingat lo dikurangi gak saya. Apakah kau paling buat lo kita karena Ustaz yang kedua dari Islam, berarti yang ke Amerika, ibu sinan lagi yang baru. Kalau kurangi 3 ayat dalam Al-Quran. Ya coba bayangkan. Jadi Rasulullah itu punya sifat tabligh, menyampaikan apa yang diterima disampaikan. Tidak ada dikurang-kurangi, tidak ada ditambah-tambah. Ya, itu sifat tabligh. Tidak ada korupsi ayat. Ya. Kadang-kadang pada ibu ada manusia yang suka korupsi dari hati turun 1 miliar kok sampai ke Palu yang dituju tinggal mana ibu ya ada sampai tinggal ibarat ibu Palu nanti korupsi maka lebih kadang-kadang apa ibu daripada itu. Jadi yang pertama pada ibu sebagai apa kita? Rasulullah sebagai suatu laksana kita. Sebagai pedagang, Rasulullah kok pedagang pada ibu. Ya, dari muda beliau itu sudah berdagang ke negeri Islam bersama dengan pamannya Abu Thalib. Berdagang beliau jujur, tidak pernah mengurangi timbangan dan takaran. Rasulullah tahu, elok dikatakan elok dan kurang elok dikatakan kurang elok. Ya, tidak disimpan dan buruk dalam elok. Nah, kadang-kadang apa ibu adalah manusia sengaja menyimpan yang buruk di dalam elok. Ya, ketipu menjual lado, dikacau juga lado mana lado ngerancak, lado yang kurang rancak, lado yang busuk, masuk ke ruang sedok. Bikul timbang pada nibu. Jati dia tak ngerancak, di bawah tak ngerancak, di tangan-tangan yang busuk. Jadi ketika dicari jati, rancak. Ketika ditumbangkan, di keduan, dicari rancak. Kalau di tangan, busuk. Nah, Rasulullah uswatun hasanah dalam berdagang. Beliau jujur dalam berdagang. Kemudian apa dengan ibu sebagai apa lagi? Ya, kita contoh Rasulullah pada ibu karena beliau telah suatu hasanah sebagai pengembala. Aku ada awak nak berternak. Rasulullah kepada ibu berternak kerajanya. Ya, memelihara kambing. Dari kecil beliau itu sudah memelihara kambing. Ya, apa dengan ibu ya? Binatang yang paling susah diatur itu dan dikembalakan dari Rasulullah dari ketek. Kambing Pak. Kambing kok dari ketek sampai gaya dan mau mandi. Ini lah mau mandi kambing Pak. Nggak ya Pak. Nah saujan hari baru mandi. Kalau telah belo dah tulah pun itu. Nah kok kambing. Ya. Jadi apa ibu kambing itu adalah binatang paling susah diatur. Lebih susah diatur kambing daripada harimau, daripada singa, daripada gajah. Coba kita lihat pada ibu, orang pergi main sirkus, ya singonya bawa orang, gajahnya bawa orang, ya harimau ni bawa orang bawa, tapi kambing tak pernah dibawa orang. Ya, kambing bawa susah diatur. Tapi Rasulullah mengatur kambing dari ketek. Jadi sebagai pengembala, Rasulullah adalah pengembala kambing. Obat ternak kita pada ibu dan tidak pernah menyakiti ternaknya. Kalau tambah cewek, Rasulullah itu sebagai uswatun hasanah. Sebagai panglima perang, Rasulullah panglima perang, Pak. Ya, beliau kena oleh lemparan batu ketika dalam peperangan. Beliau memimpin beberapa perangan seperti perang Badar, perang Khandaq dan lain sebagainya. Rasulullah sebagai panglima perang. Apa lagi? Sebagai kepala rumah tangga, Rasulullah kepala rumah tangga. Beliau adalah seorang suami, juga seorang ayah. Contoh Rasulullah, karena Allah yang mengatakan beliau uswatun hasanah. Karena beliau itu apa namanya bagian, memang diatur, dijaga, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala dalam berbuat segala apapun juga. Maka Rasulullah itu dijadikan oleh Allah sebagai uswatun hasanah. Ya tentu kita tahu Pak Ibu dari mana tahu Rasulullah sebagai suatu masalah lewat. Yang pertama tentu kita
membaca sejarah kehidupan Rasulullah, sejarah rumah tangga Rasulullah, sejarah perjuangan Rasulullah dan lain-lain sebagainya. Baru Bapak bisa mencari akan menjadikan Rasul sebagai uswatun hasanah. Kemudian apa lagi? Apalagi tujuan Allah mengutus Nabi Muhammad ke atas dunia ini? Yang kedua menjadi rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rasulullah itu diutus oleh Allah menjadi rahmat untuk semesta alam. Untuk semesta alam, Bapak. Bukan hanya manusia saja. Ya, segala alam mendapat rahmat dengan kedatangan Rasulullah. Kalau tipu di binatang saja paling ibu, orang jahiliyah sakit sesuap. Ya, orang jahiliyah bawa sakit sesuap. Tapi ada dulu kini mungkin perangai manusia begitu. Ya, bagaimana Rasulullah? Ya, untuk memberikan rahmatan lil alamin kepada binatang. Di zaman jahiliyah paling ibu, kalau ada orang taraga makan daging dari hewan, contohnya onta, ya. Kalau yang taraga mampu kalio daging, mampu randang daging, mampu gulai itu, gulai babat kan mampu, ada lain sebagainya Bapak. Daging boleh ya Pak. Diambil barangan palu. Oh kami randang 5 kilo. Nyambil 5 kilo saja, sementara onta masih hidup. Ketika zaman orang jahiliyah, ya, rahmatan lil alamin bagi binatang kedatangan Nabi Muhammad. Oh teraga pulau kau mampu, ya, akal daging berapa? 3 kilo, nyambil 3 kilo. Sementara binatang itu belum disembelih. Maka datang Rasulullah SAW, silakan kalian makan daging onta, daging kerbau, daging sapi, daging kambing, daging sapi bila boleh dengan beliau? Nah ya. Nah, kalau kalian ingin makan daging, silakan daging kambing, daging kerbau, daging sapi, ya, daging unta segala macam silakan. Tapi sembelih dulu dengan nama Allah, asma Allah, dengan pakai senjata yang tajam. Lah meninggal kalau mati kok. Mati ya. Lah mati di tetangga. Lah batu-batu tak manggari nyolai baru dikuliti, basuh, masak, silakan makan. Itu ajaran Islam. Yo mana-mana mati Pak. Tak manggari itu. Tapi kini ada sebagian sebagian ada carian, ya, baru ayam gua disembelih masih menggari-gari yo bergolai, tiba pisau garang seribut. Putih kaki seribut. Sementara ayam gua masih ya, Pak Rasul mengatakan kalau kamu menyembelih itu dia lawan matinya baru dikuliti. Rahmatan lil alamin. Jangan binatang yang gadang serbu onta saja mereka mendapat rahmat. Jo sawi dan ketik. Ya, sawi dan ketik lah mendapat rahmat dengan kedatangan Nabi Muhammad. Apa kata Rasulullah itu? Tidak boleh kalian buang air kecil di lubang semut. Kadang-kadang ada anak-anak laki-laki paling aku suku banget. Nampak ini udah buang sawi, di situ dia pipis. Ya, di pipis itu sakit itu di awalnya sakit. Kalau dia sawi, boleh pakai gadang itu bagus. Apalagi ianya yang ngelak, marapung sawi juga. Aku cek sawi awak kali tsunami bedanya. Ya, mati sawi. Kalau dalam lubang itu macam-macam lah sawi tadi ya. Mungkin seru awak pulau. Ada yang pesta pernikahan anaknya, mungkin ada pula yang pesta ulang tahun, mungkin ada pula yang sedang pemilunya mencari ya ketuanya kan gitu. Kiranya tiba-tiba ada tasya yang marapung yang hidup. Maka Rasul mengatakan tidak boleh buang air kecil di lubang semut, karena Rasul itu rahmatan lil alamin. Banyak yang tahu. Itu dari segi binatang. Dari segi manusia menjadi rahmatan lil alamin Rasulullah itu. Ya, kalau di zaman Nabi Musa, perintah Nabi Musa, seluruh anak laki-laki yang baru lahir bunuh. Kata banyaknya anak laki-laki mati di zaman Nabi Musa. Tapi di zaman jahiliyah, ya, zaman
SAW enggak ada laki-laki dan dibunuh apa bu? Siapa bunuh bu? Anak perempuan dan ibu. Karena tapi anak perempuan di zaman jahiliyah itu aib, malu dan segadang-gadangnya. Maka perintah ketika itu kalau lahir anak perempuan bunuh. Kalau ada seorang ibu melahirkan di atas rumah, itu sang bapak sudah mulai membuat lubang di belakang rumah. Kalau tapi anak laki-laki gadang hati Allah Rabbi, tapi anak manusia berikan alam tak yang dikali langsung berubah sekali. Langsung. Ya, pernah suatu ketika kejadian pada Khalifah Umar bin Khattab. Ya, Khalifah Umar bin Khattab setelah masuk Islam apa itu? Ada perbuatan beliau yang aneh. Anehnya ini manusia duduk. Nah, selama nonton pada ibu, hanya galak. Sudah galak, nangis. Sudah nangis, galak balik. Sudah galak, nangis balik. Itu dia. Sehingga orang macam ni sahabat nanti, hei, kamu tak menjaga lalu kamu, contoh lah dulu. Jadi Umar apa? Baru Umar apa? Nangis, galak. Kalau pada ibu mencari orang tertentu, bagi kira pendapat itu. Mungkin ada yang pernah ya, mungkin Umar pernah lain. Begitu juga sama yang lain. Kemudian kalian menyuruh, tanyalah, Umar baca mana kau? Akhirnya kalau tanya memang dicek kawan kau, dan Umar kau kadang-kadang cik tambah di bos kerja kalau salah masuk kau. Amat tanya ada yang bertakwi itu Umar kan orang bakal kau. Ya, salah sapu salah kecil, ikut kali lapang jelas, jatah itu. Tapi ada dulu yang berani kata, biarlah kau kalian tanpa bayilah daripada ikut timbul fitnah. Wahai Umar, ya, apa yang terjadi Umar? Apa yang ada dalam pikiran engkau? Tadi kami mencari engkau ketawa, engkau menangis, engkau menangis kembali. Apa yang terjadi? Akhirnya Umar, kamu teringat nostalgia yang lama. Dulu ambo sebelum masuk Islam, ada kerajaan ambo nendak taktik, nendak buat dua. Apa tu? Yang pertama memang ambo tertawa kecil Umar. Dulu ambo kan menyembah berhala. Pernah suatu ketika ambo buatlah berhala ambo, ya Tuhan ambo tu dari kue bolu je. Ya adonan kue bolu. Kemudian apa ibu lalu sembah kue bolu sejak pagi sampai siang. Waktu itu dia baru dah menggarik-gariknya donya. Kali kapal yang ambo makan lagi kue bolu. Jadi aku makan Tuhan aku. Jadi aku pernah makan Tuhan katanya. Aku yang membuat Umar tertawa. Lalu yang membuat engkau menangis apa Umar? Dulu aku punya anak. Ya perintah di zaman jahiliyah kalau ada anak manusia lahir dibunuh. Tapi yang buat anak aku mau dia. Tapi tidak ada orang yang tahu menegur aku. Ya Umar orang bakal apa itu? Dengan selama ini ngomongnya. Orang aturan setiap anak manusia lahir bunuh neneknya. Nak bunuh. Karena nama tak orang gue. Ya gitu. Akhirnya banyak orang berbisik-bisik. Nampak orang bisik. Nampak dia lalu orang bisik lah. Kadang-kadang kan jadi kelawa apa gue ya. Awal lalu nama bisik. Nanti dia jadi kelawa sekali. Kan jadi kelawa gue ya. Kau jadi nak muncul banyak. Kau ada buat kerja itu. Itu kerja tu je. Ya. Apa itu? Lah sampai anakmu kalau kadang lah sampai umur 2 tahun ya. Masih apa ini? Tak ada orang tak ada umur. Ada orang berani. Itu bah, dia lah banyak nama bisi-bisi aku lalu muncul orang panjang atau orang kadang. Mengecek tumar ni kalau mak dia saya orang bunuh anak berusia dia berduaan. Akhirnya tak tahan kali mampu lagi kecil Umar kok. Mana kecil orang banyak menteko. Jadi yang paling Umar pun punya perasaan juga. Tak banyak orang macam itu Pak. Ini punya perasaan juga. Walaupun anak sendiri juga dia tiap dulu orang pun tidak punya perasaan Pak. Perasaan agak hati orang mau pemecin ni. Hanya orang main ni. Ya. Kadang-kadang asalnya itu yang memecininya salah, hanya buat tidak baik. Hanya tadi je. Yang pada yang barang kau berlalu. Dan banyak waang jemaah kau emangnya gua pikirin gitu ya. Dulu gue emangnya
buat pikiran. Di Umar lah ya dia perasaan paling bahagia. Sehingga nyubuhlah di Umar ko lubang, anak manusia yang nyanyi dia tadi kepada ibu, nyu masuk langsung ke dalam lubangnya gue. Sehingga anak tadi meninggal paling bahagia, ya. Itulah yang terkena di Umar, alangkah kejamnya aku. Itulah yang membuat beliau menangis, ya, minta ampun dan bertaubat kepada Allah. Itu kejadiannya sebelum beliau ya masuk Islam. Tapi setelah masuk Islam apa nego? Ya, sehingga Umar kok digelari dengan Al-Faruq, ya, orang yang bisa membedakan. Apa dan yang berbahagia? Jadi Rasulullah rahmatan lil alamin. Siapa saja mendapat rahmat. Manusia mendapat rahmat, kemudian binatang dapat rahmat, lingkungan apa nego mendapat rahmat. Apalagi disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran, disampaikan oleh Nabi Muhammad kepada manusia. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nyata kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh perbuatan tangan manusia. Disampaikan oleh Rasulullah pada itu. Ya, jadi ini membuat kebinasaan di laut, membuat kebinasaan di darat, ya, di rimbo, di sungai dan segala macam perangi manusia. Ya, jadi apa itu? Rahmatan lil. Kemudian yang ketiga apa itu? Untuk Nabi Muhammad diutus oleh Allah ke atas permukaan bumi, ya, untuk memperbaiki akhlaknya manusia. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Di zaman jahiliyah udah suka minum-minuman keras, mabuk-mabuk dan lain sebagainya, datang Rasulullah, ya, dilarang oleh Rasulullah untuk berbuat yang demikian. Akhlak manusia dibentuk sedemikian rupa. Kalau cukup di Rawawak mengatakan apa nego, ya, ada jalanan nampak berapa timur. Kato mandaki, kato manurun, kato mandaka, kato malaria. Jadi ada orang Minang tahu zona nampak tadi. Kato mandaki. Mengecek orang tua, mengecek orang yang lebih tua daripada kita, bapak calonnya. Ada ajaran baru. Kemudian mengecek orang yang lebih ketek, ada calonnya. Mengecek sabu kadang, lain do calonnya. Kalau mengecek malaria tadi, serupa bintu, mengecek minantu, itu malaria baru. Nah, kalau beda bintu ke minantu, ibaratnya ke binatang baru, kucing. Kalau menantu yang pelalu ada kucing pelalu yang pengen bu. Jika oleh kami menantunya paknya tahu aku lampai tahu di rumah aku pernah ada cilik kucing mainnya. Nah ini nggak nampak kucing dari luarnya. Ya, ini kecil dek pintu kok kucing pelalu. Aku berarti dia dikecil rumahnya. Anak sana mati menantu pada ibu nyambi kan kesadurnya pak. Dulunya tas tidak lusuh. Kayak sarung dia sandang itu lah. Jalan. Ibu di lama nampak ada bininya. Jada kenal dah tu. Dia pulang ke rumah kayak lain ya. Pulang ya. Pada pulang dah. Dia dikecil kucing pelalu yang mak kau ya. Pulanglah kucing tu pak. Apa pak? Lalu mau balik hari tak dia nampak puncak hidung kucing tu. Lah sebulan tak dia pulang pak. Ya. Apa pikir itu tadi baalah kena rancak ya kucing buat. Kali japui nya kucing palalu, tidak kali japui anak bisa lumayan dulu. Akhirnya berjapui lah kucing bapak. Kalau di Pekumbu menantu pulang ke rumah kayaknya bapak itu menjapui nyojo nasi kunyit jo singgang ayam. Ya, nah nasi kunyit jo singgang ayam bapak tiba di singgang ayam pun mulai dari patuknya sampai ke kukunya dah pakai bagai. Tanyanya ayam gara-gara kucing bapak. Ya, ini ayam gara-gara kucing, no? Dia kucing pelalu cek dulu. Akhirnya baru kucing kalau pulang ke rumah gayanya pada punya bu. Pada nak bu. Ada apa nih kalau sebagai bayar? Dia sering pun malam tadi bukan pakai bu. Kalau laki-laki ini nyawa orang itu pak. Awak yang belang, awak yang pay. Orang yang belang, awak yang pay. Nah. Oleh sekolah anak di keluarganya di tepi awak balik.
Dia nasi kuning dia singgah ayam tu sampai sesok. Kalau kini kucing bola pada sebelah seorang. Ya, dia balik kalau mana itu. Rasa-rasa tahu orang itu ya. Engkau awak kalian tak. Kemudian apa namanya jadi Rasulullah itu sebagai yang memperbaiki akhlak manusia. Ya kalau raminan apa ibu menjunjung tinggi di persapa raminan anak pasal syarat pasal kitabullah syarat mana tu adat memakai ando pasapa adat pantun raminan tentang akhlak. Kecil raminan padu nan kuliah kundi nan merah sagu nan bayi budi nan indah baso rancak budi katujung dia sendiri kurang Minangkabau. Abon itu bana orang Minangkabau pada menjunjung tinggi adab sopan santun. Ya, di mana berada di situ adatnya, di mana berada di situ ada aturannya, di mana bumi dipijak, di situ berselfie, di situ langit dijunjung. Itu baru akhlak ada. Akhlak dalam masaji ada, akhlak makan ada. Ya, makan bersama awak ada akhlaknya. Ya, apa nih bu? Kadang-kadang makan bersama pun nggak tahu orang sebagian nggak ada akhlak, nggak tahu etika. Kalau ada nentuo daripada awak apa nih bu? Nentuo dipersilakan dulu ngambil nasi. Biar anak ini kadang-kadang baca buku di orang hebat. Ngambil mana pun mana? Dia dulu je. Nah, kalau dulu apa? Dia ditegur mana bu? Anda di sampingnya, tunggu tuan nasi dulu, tunggu apa dulu je. Kini banyak yang tak kata rapi, banyak yang tak kata rapi tu. Jadi ajaran-ajaran akhlak lo, ya. Makanya apa yang bagian Rasul mengatakan aku diutus oleh Allah untuk memperbaiki akhlak manusia. Akhlak kasadonya ada etika, ada aturan mainnya, ada tata keramanya. Apa itu kadang-kadang ikolah yang mulai kurang dari anak-anak kita kini bo tata krama depa selera awak ya aturan ada apa nih bagaimana tingkah seorang anak kepada orang tua kini kok apa nih lebih banyak takwid orang tua kepada anak daripada anak takwid orang tua betul tak? Ya tidak pak? Betul saya buat. Ya pak. Jadi apa itu akhlak? Jadi Rasulullah sebagai memperbaiki akhlak manusia. Dan kafir pada kesedihan saya. Yang keempat Nabi Muhammad SAW dan para rasul yang lainnya datang ke atas permukaan bumi ini dilahirkan oleh Allah adalah basirah wa nazirah, memberikan kabar gembira dan juga peringatan. Apa di antara kabar gembira dan peringatan yang diberikan oleh Rasulullah? Siapa yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, maka nanti di yaumul jaza tempat kembalinya masuk ke dalam surga. Apa peringatan yang diberikan Rasulullah? Siapa yang tidak patuh dan taat kepada Allah, tidak patuh kepada Rasulullah, maka nanti yaumul jaza hari pembalasan dia akan masuk ke dalam api neraka. Jadi Rasulullah menyebut basirah wa nazirah, menyampaikan kabar gembira dan juga peringatan. Dia menyebut banyak lagi yang lain ya untuk apa Rasulullah diutus oleh Allah ke atas permukaan bumi ini. Mudah-mudahan pada nibu apa yang kita sampaikan segelintir kali ada manfaatnya untuk kita bersama hendaknya. Amin amin ya rabbal alamin. Karena waktu sudah menunjukkan jam 6 lewat seketek ya mungkin kita ada kegiatan yang lain pada nibu sampai disitulah dulu ya tausiah kita pagi ini. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan. Jam dagang di kota wisata letaknya di Bukit Tinggi. Cukup sekian dari saya dengan salam saya sudahi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.